Oke, hari ini kita akan belajar ini ya. Sifat sifat air laut ya. Ini tuh yang akan kita bahas selama 1,5 jam ini, itu tuh udah sekitar 10% soal. Can you imagine ya, kayak kamu belajar 1,5 jam, satu materi doang tuh udah bisa 9 sampai 10 soal. Ya, ya. Dan kalau kamu belajar itu jangan asal belajar. Belajar yang paling sering keluar dulu. Kenapa? Sama-sama effortnya, tapi sayang kan. Misalkan kamu belajarnya malah yang nggak sering keluar apa nih? Yang ini misalkan. Ini loh, yang sering keluar tuh ini. Ya, ya, tiga ini. Temperatur, salinitas, sama densitas. Nah, oke, jadi ya geologi semua ya. Saya nggak benci geologi nggak, karena saya belajar geologi juga. Tapi saya nggak nyaranin kamu belajar geologi. Belajar ini dulu. Nah, belajar oceanografi dulu, karena ini materinya sedikit dan paling banyak keluar. Ibaratkan dan paling gampang ya. Ya, oke. Oke, yang akan keluar tuh nanti ini tahun dari 6 tahun terakhir ya. Nah, itu paling banyak tuh temperatur, salinitas, sama densitas. Oke, ini udah pada belajar oceanografi belum ya? Udah belum? Belum, Pak. Belum. Udah, Emang? Pak. Oh, sudah yang belum. Oke, oke. Belum, belum, belum. Belum, Pak. Oke, ya pas dong berarti ya. Hari ini belum. Sebagian. Saya belum. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi belajarnya ini dulu ya. Singkirin dulu tuh geologi, singkirin dulu. Nanti dulu geologi ya. Singkirin dulu. Ya. Oke, jadi akan kita pelajari ini dulu yang sering banyak keluar ya. Oke. Nah, di soal oceanografi nanti tuh ada beberapa materi ya. Mana ya? Oh, nggak ke copy tadi ya. Oh, ini deh. Ya ini aja sih cakupannya nih ya. Temperatur, salinitas, densitas, dan sebagainya. Nah, hari ini, malam ini kita langsung gini ya sistemnya ya. Jadi aku akan ngasih teori dikit, habis itu bahas soal. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu lebih mudah masuk nanti insya Allah. Apa ya? Teori dikit nih, habis itu soal, teori dikit soal gitu ya. Dan nanti bergantian menjawab. Ya, misalkan gini ya. Ini ya, ini langsung soal nih. Nah, nanti salah satu ngebaca, misalkan Nadia ngebaca nih. Yang lain silakan menjawab di kolom chat ya. Nah, nanti cek pemahaman kalian udah bener apa belum ya gitu ya. Jadi langsung habis 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 teori dikit soal. Nah, jadi itu cara supaya kalian cepat paham ya. Oke ya. Hmm, aku langsung aja ya. Jangan terlalu malam ya. Nah, kita akan mulai dari topik pertama sifat air ya. Nah, ini sebenarnya jarang keluar ya. Hanya keluar di tahun 2002. Ya, tapi kita bonus ya. Eh, Siapa tahu bisa keluar ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang sifat air ya. Oke, sifat air laut ya. Sifat air dulu ya. Bukan sifat, kalau air laut nanti kan kita akan bahas ini ya, temperatur dan lain sebagainya. Oke, yang pertama sifat air ya. Sifat air ini teorinya ya. Air kan H2O ya. H2O kan ada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ya. Kemudian ya begitulah ya. Ini nggak terlalu sering keluar, jadi aku bahas yang sering-sering keluar aja ya. Nah, oke. Fase air itu ada tiga kan, padat, cair, dan gas ya. Eh, ini kan kalau padat molekulnya lebih bisa terkumpul, kalau gas itu kan lebih ini ya, apa namanya, mencar-mencar gitu ya. Lebih kompak kalau pada saat dia fase di padat gitu ya. Nah, aku akan fokus di sini ya. Nah, ini yang pernah keluar, jadi aku akan fokus di sini. Baik, di sini ada yang belajar tentang kalor belum ya? MC delta T itu loh. Mas berapa ya? Belum. Belum ya? Kelas berapa sih? Belum ya? Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Baik, ini adalah fase air ya. Fase air itu kan ada berubah ya. Coba perhatikan di pojok kanannya. Ada ada jadi es, ya. Es kalau kena panas jadi apa? Mencair kan.
Suaranya tidak terdengar, Pak. Langsung nggak ya? Oke, kedengaran nggak ya? Oke, oke, oke. Baik.
Mau namanya apa di sini, Dek? Namamu apa di sini? Oke. Oke, ini aku ini ya pakai HP ya, ini ya neranginya ya. Eh Kedengaran nggak ya? Oke, oke, thank you ya. Lanjut ya materi tentang ini ya. Sorry banget agak keganggu. Nah, tadi kita mau bahas soal ini ya, apa namanya, pada cair dan gas ya. Nah, setiap fase perubahan apa namanya pada cair itu akan mengeluarkan atau membutuhkan panas ya. Misalkan kalian mau dari es ke liquid. Nah, ini kan apa? Melepas panas atau membutuhkan panas kalau dari es ke liquid ya. Es ke cair. Kira-kira apa? Butuh panas, But- Pak. Butuh panas, betul. Iya. Nah, ini yang dibahas sini ya. Misalkan kita mau ini ya, fase dari sini ya, titik apa misalkan -40 nih, mau ke nol ya. Nah, berapa sih kalorinya? Nah, nanti ada keluar di soal ya. Nah, atau dari nol ya, mau mencair ya, itu juga butuh kalori berapa? 80 kalori gitu ya. Nah, jadi setiap fase itu nanti antara dua ya, dia mengeluarkan panas atau membutuhkan panas gitu ya. Kalau tadi es ke cair membutuhkan panas gitu ya. Oke, kita ke soal aja ya, bahas-bahas soal. Oke, nomor 63 dari atas ya. Em, Afdal, Afdal, ayo Afdal dibaca 63. Ada nggak Afdal? Kalau nggak Amir, Amir. Huruf abjad nih, Amir. Oke, Pak. Ya, silakan Amir. Terkait dengan perubahan suhu air laut dapat memanas dan lambat mendingin. Ini terkait dengan sifat air yang dikenal sebagai Oke, apa nih? Coba B ke atas ya. B ke atas. Tadi ada beberapa sifat air ya. Ada namanya heat capacity ya. Itulah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan atau ini ya, menaikkan temperatur. Ada panas laten. Panas laten itu apa sih tadi loh? Misalkan panas yang dikeluarkan dari perubahan fase ya. Jadi misalkan dari fase apa? eh, Gas ke cair. Nanti dia akan mengeluarkan panas laten. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari sini kira-kira apa nih jawabannya kamu? Apa nih? Cepet aja nggak apa-apa. Soalnya masih banyak nih soalnya. Jadi aku jawab ya. Jawabannya ya C ya. Heat capacity. Ya, tadi kan kalau misalkan terkait dengan perubahan suhu ya, air laut yang lambat memanas, ini kan terkait dengan kenaikan suhu ya. Nah, ini hubungannya sama heat capacity. Ya, itu. Kalau kenapa kalau nggak density sama salinity? Kalau density kan ini ya, rho M, massa bagi volume. Salinity adalah banyaknya garam di air laut ya. Boiling point itu adalah titik didih ya. Jadi paling cepat yang ini. Ya, oke. Nomor 67. Hmm, Aulia Agustin, silakan Aulia Agustin. Terdapat tiga fase air di bumi. Pada saat perubahan dari fase satu ke fase yang lain akan terjadi penyerapan panas atau pelepasan panas. Pilihlah salah satu pernyataan yang paling benar. Oke. Yang lain boleh jawab ya, yang lain boleh jawab. Yang mana kira-kira? Di kolom chat aja ya. Chat aja.
Oke. D. Oke. Nah, oke kita bahas ya. Oke, kita bahas. Nah, ini tadi kan ada perubahan fase apa? Dari ini kan, apa namanya? 1 gram es di bumi dari -40 itu gimana? Nah, kita coba lihat lagi ke diagram ini ya. Kan dari di -40 kan. Nah, -40 ke berapa? Ke 0. Itu butuh kalori berapa tadi? Ini berapa? 20 ya? 20 ya. Kemudian sampai dia mencair itu butuh berapa? 80 kalori. Berarti kan totalnya berapa? 100 kalori gitu ya. Nah, tadi kan dari es ya. Es ke cair. Kalau es ke cair itu apa? Menyerap kalor atau melepas kalor? Supaya jadi liquid. Apa? Jadi apa? Menyerap ya. Ya, butuh kalor kan berarti kan? Oke. Maaf. Ya, butuh kalor ya. Nah, kalau menyerap berarti kan yang mana nih yang menyerap nih? Ya kan? Ya, berarti kan ini ya, menyerap ya. Ya, ada option mana aja? Ada option ini menyerap ya. Tapi tadi berapa kalori? Lebih ya. Berarti cari option yang lebih dari menyerap panas lebih dari 80. Nah, ini melepas, salah ya berarti kan. Ini panas sebesar 80 salah berarti kan. Nah, antara ini atau ini kan gitu ya. Nah, eh, ini bedanya apa sih Pak? Akan meleleh sama mulai meleleh gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau 40 itu apakah udah meleleh atau belum? -40. Kan belum meleleh ya. Nah, kalau berarti kan baru akan kan? Baru akan meleleh ya, belum meleleh kan. Jadi paling tepat yang yang ini yang di karena baru akan meleleh kan, belum mulai kan. Karena masih berapa? Minus 40. Jawaban yang paling tepat adalah yang di ya. Oh, diagram di soal. Hmm, ini ya diagramnya harus dihafalin berarti kan? Iya kan? Diagramnya. Paling enggak yang paling penting ini ya. Apa? Diagram tadi itu yang paling penting ini sih. Titik-titik penting. Dia tuh mulai misalkan mulai mencair di suhu berapa, yang angka-angka penting aja yang kalian hafalin ya. Kayak misalkan ini ya, eh, ini kan di sini suhu 100, suhu 0, suhu ini. Ini yang paling penting. Sama prinsipnya tadi. Prinsipnya apa? Meleleh itu kalau misalkan dia perubahan fase tuh menyerap kalor atau melepas kalor gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Contoh yang melepas yang seperti apa sih, Pak? Ya, contoh yang melepas kan gini. Misalkan pernah nggak sih kalau kalian lagi mau hujan, itu kan panas ya, sumuk, sumuk atau bahasa Jawa sumuk ya. Kenapa gitu ya? Karena ada perubahan fase kan dari gas ke cair ya. Kalau gas ke cair itu kan udah mengembun ya. Mengembun itu jangan melepas kalor gitu ya. Itu ya. Contohnya itu yang melepas kalau yang menyerap kan ini. Oke, next ya. Ini masih banyak. Jadi aku agak cepat aja. Kita bahas yang paling sering keluar 3 poin ini ya. Temperatur, salinitas sama densitas. Oke. Yang pertama temperatur di laut itu karena apa sih? Ya, pertama itu karena radiasi ya. Radiasi dari matahari langsung gitu ya. Kedua adalah konduksi. Konduksi berarti melalui perantara. Maksudnya gimana? Ada matahari, ada atmosfer ya, kemudian nyampe ke laut ya. Nah, jadi kan ada konduksi itu ada perantaranya. Dan yang ketiga adalah kondensasi. Apa tuh kondensasi? Kondensasi adalah perubahan fase dari apa? Dari gas ke cair ya. Tadi ya, ketika perubahan fase gas ke cair, dia akan mengeluarkan panas ya. Nah, panas inilah yang kemudian sampai di laut ya. Ini kan. Gitu. Jadi panas air laut itu ada 3. Ada radiasi, ada konduksi, sama kondensasi. Oke. Berikutnya ada namanya insolasi ya. Insolasi itu ada apa sih? Radiasi sinar matahari yang diserap oleh atmosfer bumi ya. Itu namanya insolasi ya. Faktornya apa? Ada 2 ya. Posisi lintang sama posisi matahari terhadap bumi. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini. Kan beda nih. Kamu di ekuator sama di kutub ya. Paling kalau di ekuator kan sepanjang tahun kamu dapat matahari kan. Beda sama di kutub mungkin 6 bulan sekali gitu ya. Jadi posisi lintang ini menentukan seberapa banyak kamu dapat matahari ya. Kedua, posisi bumi terhadap matahari. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah
ada fase-fase di mana kamu apa ya? Di mana fasenya itu kamu lagi misalkan terutama yang daerah ini ya, daerah utara, kutub utara sama kutub selatan gitu ya. Itu kan nggak 6 bulan sekali dapat dapat apa namanya? Dapat sinar mataharinya ya. Sehingga itu menentukan posisi bumi terhadap matahari itu yang menentukan. Oke. Oke, saya fokus ke sini ya. Di bagian ini yang paling sering keluar ya. Ini kalau kita ke laut ya. Ke laut itu kan kalau kita makin ke dalam laut suhunya gimana? Makin turun ya. Makin turun ya. Nah, di laut itu dibagi 3. Ada namanya bagian atas namanya mixed layer, ada thermocline sama paling bawah namanya deep water. Nah, mixed layer itu sampai kedalaman ini ya, yang dijangkau sama sinar matahari ya, 50 sampai 200 meter. Ada namanya thermocline. Apa itu thermocline? Thermocline adalah kedalaman ya, 200 sampai 1000 meter ya. Di sini tuh ada perubahan temperatur secara drastis ya. Awalnya misalkan 25, kemudian misalkan di sini berubah jadi katakanlah 5 gitu ya. Nah, zona di mana terjadi perubahan temperatur secara drastis itu namanya adalah thermocline gitu ya. Yang bawah namanya deep water atau zona dalam. Ya. Oke. Nah, thermocline ini ada istilah-istilah ya. Ada namanya thermocline permanen. Kenapa disebut permanen? Karena ini relatif stabil sepanjang tahun. Ya. Kenapa kok stabil, Pak? Karena dia di daerah tropis. Nah, kenapa tropis? Tropis itu kan sepanjang tahun dapat matahari. Karena sepanjang tahun dapat matahari, maka suhunya relatif apa? Relatif sama gitu. Beda sama misalkan kamu di kutub ya. Di kutub bumi di utara sini kan. Misalkan lagi musim panas ya ada matahari, tapi kalau musim dingin kan nggak ada matahari, sehingga temperaturnya kan berubah-ubah secara drastis. Beda kalau kamu di laut ya, di daerah ekuator ya, di kutub, di sini ya, tengah-tengah bumi sini kan sepanjang tahun kamu itu akan dapat matahari sepanjang tahun jadi aman gitu ya. Ya gitu. Akan maksudnya adalah ini ya, apa namanya? Suhunya stabil lah. Ya, suhunya sama terus. Beda sama di sini kan berubah-ubah. Karena di sini kan ada es, dapat mataharinya nggak sebanyak di ekuator gitu ya. Oke, ini grafik dari temperatur ya. Temperatur ini apa namanya? Di daerah ada 2 yang di sini ya. Nah, yang pertama di sini, misalkan yang poin C. C ini di high latitude atau daerah yang tinggi. Kemudian ada yang ini apa namanya? Nah, di sini ada yang ini ya. Lintang tinggi maksudnya lintang 90 ya. Kamu lihat sini ya, di sini apa namanya? Suhunya kan 5 doang ya. 5 derajat. Beda sama di daerah misalkan tengah nih ya. Low latitude. Low latitude adalah daerah lintang 0 derajat ya. Kalau di kutub kan 90 derajat ya lintangnya. Nah, ini kan temperaturnya 20 ya. Nah, gitu. Jadi kalau di kutub itu segini ya termoklinnya, suhunya start dari yang paling kecil. Kalau di ekuator lebih dari 20 ya, kayak gitu. Oke, langsung soal aja ya, biar ini ya. Tadi sampai di Afdal Amir Aulia. Sekarang Aulia Zakiyah ya. Man 1 Bandar Lampung. Ya, silakan nomor 64. Oke, terima kasih Kak. Izin menyebutkan soalnya ya Kak. Ya, ya. Boleh, boleh. Nomor 64, fenomena sebaran temperatur air laut di suatu perairan secara vertikal pada kedalaman mulai permukaan sampai bawah secara gradual disebut Apa nih? Thermocline. Oh, boleh ya. Jawab tadi ya. Ya, betul thermocline ya. Ya, betul. Jawabannya yang B ya. Oke, lanjut ya. Aulia Dewa. Oke, silakan Dewa nomor 70. Yang lain boleh ngecat ya. Di kolom chat aja.
Ada nggak Dewa? Kalau nggak ada langsung Fatih. Fatih, ada Fatih? Fatih 1 Depok Sleman. Ada Kak. Ya, silakan dibaca 70. Ada Kak. Ya, oke, Halo, lanjut aja langsung. Assalamualaikum. Manakah fakta berikut ini yang benar mengenai kondisi air laut di bawah termoklin permanen? Oke. Sepertinya yang A, Pak. Soalnya tidak terjadi perubahan temperatur yang dipengaruhi oleh musim. Oke, Jadi kenapa kok nggak suhu, dipengaruhi musim? karena suhunya relatif stabil, Pak. Karena di mana daerah mana tadi permanen daerah Daerah tropis, Pak. daerah tropis, betul ya. Kembali ke sini ya. Ya. Termungkin permanen adalah daerah tidak terpengaruh oleh musim dan di daerah tropis. Oke. Ini soal tahun 2022 ya. Oke. Berikutnya Fatih lagi Lab School. Ya, silakan Fatih Lab School Jakarta. Ya, nomor 56 adalah batas normal suhu Ya. permukaan perairan laut di perairan tropis berkisar antara apa ya? Oke, Bentar. kira-kira di mana nih kalau kamu ke laut kira-kira suhunya di berapa nih? Enggak Kak. Maksudnya kayak nggak terlalu panas banget tapi nggak jauh dingin aja. Iya, betul ya. Sekitar ini ya suhunya ya. Eh, Kalau di sini udah angkat-angkat ya kali ya 45 ya. Oke, ini kan dijawab dengan nggak perlu hafalan ya, tapi lebih logika aja, logika. Oke, nah ini muncul lagi 2021 ya, mirip-mirip. Tadi udah kita bahas ya ini ya, aku skip aja. Jadi kalau kalian lihat ya, kenapa aku bilang tadi kamu belajar oceanografi dulu, ini kuncinya. Soalnya kan gampang nggak? Coba kalian ini 2022 ya, ada termografis permanen ya. 2021 itu diulang lagi, cuma ganti konteks ya. Kalau tadi kan disebutkan kenapa nggak berubah-ubah ya. Kalau ini kan kayak di mana tempatnya kan? Tempatnya ya di ini ya, tropis Katulistiwa. Itu ya. Nah, ini tahun 2020 ada juga nih membahas termokrin lagi. Coba habis Fatih Felicia. Ya, silakan Felicia 2020. Ada nggak Felicia? Nggak ada. Lanjut ya. Keisha. Keisha. Ada Keisha? Ada, Pak. Ya, silakan Keisha dijawab 72. Jawabanmu apa? C, Pak, permukaan. Coba kita back ke atas ya. Lapisan bagian atasnya merupakan lapisan ya apa tadi? Permukaan, Pak. Lapisan bagian atasnya adalah di atasnya termoklin ada apa nih? Di atasnya termoklin ada lapisan apa? Mix layer atau Lapisan campuran ya? campuran. Iya, jadi jawabannya apa menurut kamu tadi? Jawabannya D. Iya, betul ya. Oke. Jadi itu ya. Oke. Oke, 2020. Keisha Lionel. Ya, silakan Lionel. Nilai temperatur air laut di perairan laut berdasarkan posisi atau letak pengukuran pada garis bintang akan berbeda. Temperatur di lokasi pengukuran pada garis bintang kecil mempunyai nilai B. Oke, temperatur pada lintang kecil ya. Nilainya gimana? Kira-kira gimana temperatur yang di lintang kecil? Lintang kecil tuh berapa sih? Bintang kecil Berarti tuh sekitar ekuator. ya 0 derajat ya. Lintang besar 90 derajat. Kira-kira kalau di lintang kecil gimana temperaturnya? Temperaturnya tinggi, Pak. Oke, kita lihat ke sini ya. Nah, tadi kalau lintang kecil kan di sini. Nah, berarti berapa di lintang kecil nih? Di sini ya. Ya, betul ya. Lebih tinggi. Oke. Kan paling merah tadi kan. Ya.
Oke, selanjutnya ini soalnya mirip-mirip ya. Coba kamu perhatikan. Ini termoklin permanen di mana termoklin lapisan teratas disebut apa? Ya, jadi ini aku nggak nggak bahas lagi ya. Yang aku highlight ya dari topik temperatur ini ya, supaya kalian paham ya, mana yang perlu dihafalkan dan seterusnya. Yang pertama adalah ini ya lapisan ini kalian pahamkan ya. Bagiannya ada apa aja, ada mixed layer, thermocline sama deep water. Kemudian yang kedua, thermocline permanen itu apa dan di mana gitu ya. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi panas tuh air laut itu apa ya. Ada 3 ini ya, radiasi, konduksi sama kondensasi ya. Ini aku ngejelasinnya agak cepat ya. Nanti kalau kurang paham di WA grup aja ya. Kalau atau boleh ditanyakan di situ. Ada soal juga boleh ditanyakan ya. Takutnya kemalaman terus kalian ngantuk nanti. Makanya aku cepetin. Kita bahas soal yang banyak aja. Soalnya kayak gitu ya, kurang lebih ya diputar-putar sekitar itu. Oke, lanjut. Kita ke topik yang ini. Nah, ini selalu muncul ya, minimal 2 soal. Ya, 2 soal ya. Kita bicara namanya salinitas ya. Nah, ini kemarin yang kita bahas ya, soal salinitas. Jadi apa itu salinitas? Salinitas itu adalah seberapa asin laut ya, seberapa banyak garam yang terkandung. Satuannya namanya per mil ya. Jadi banyaknya garam dalam 1000 liter air laut ya. Misalkan mengandung 35 gram berarti 35 per mil. Nah, kandungan garam ini apa aja sih? Ya, ada Cl, Na, Mg, SO4, CaK dan seterusnya ya. Nah, soal-soal itu nanti akan banyak itu terkait dengan konsep ini ya, evaporasi dan presipitasi. Nah, jadi salinitas itu dipengaruhi oleh 2. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Ketika evaporasi naik ya meningkat, maka salinitasnya juga meningkat. Ketika presipitasi, nah ini misalkan hujan ya meningkat, banyak hujan, maka salinitasnya turun ya. Nah, kita coba konsepnya kita bahas di sini ya. Tadi pertama kan ketika banyak evaporasi ya, evaporasi atau penguapan ya, banyak evaporasi maka salinitasnya juga naik. Konsepnya gimana sih ya? Konsepnya kayak gini, misalkan kita punya 2 gelas ya, 2 gelas isinya air 1 liter 1 liter ya. Ini A, ini B. Ya, misalkan nih air ini kita kasih garam 10 gram. Ini juga kasih garam 10 gram. Nah, yang A ini kita diamkan di dalam rumah ya, di rumah gitu ya. Sementara yang B kita jemur di matahari ya. Nah, ketika yang dijemur matahari ini kan ada evaporasi ya. Ya, evaporasi menguap. Misalkan dari 1 liter berubah jadi 0,5 liter ya. Nah, misalkan airnya di segini nih. Nah, ketika airnya berkurang, ya, misalkan kalian coba minum ya, mana yang lebih asin, A atau B? Nah, pastinya yang B ya, karena airnya sedikit, sementara garamnya sama gitu ya. Nah, sama. Jadi, semakin banyak penguapan tadi ya, maka keasinannya makin besar ya, atau salinitasnya makin besar. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua ya, sama nih kita punya 2 gelas air ya, diisi 1 liter, 1 liter ya, A dan B. Masing-masing dikasih 10 gram garam misalkan, 10 gram, 10 gram. Yang satu kita biarkan aja yang A misalkan. Terus yang B ya, kita tambah air lagi ya. Kita tambah air lagi 1 liter ya. Jadinya kan tambah 1 jadi 2 liter ya. Nah, sama-sama nih awalnya 10 gram garam, tapi karena tambah air 1 liter, makin encer ya. Nah, ketika kalian minum kan jadi makin gimana? Keasinannya berkurang ya. Jadi yang lebih asin yang mana? Yang A gitu ya. Jadi semakin banyak ditambah air ya, itu semakin berkurang salinitasnya. Jadi ketika presipitasinya naik, maka salinitasnya akan turun gitu ya. Tidak hanya presipitasi hujan, misalkan ada laut gitu ya, ketika banyak air sungai yang masuk gitu ya, itu juga akan mengurangi salinitas. Kenapa? Karena air tawarnya makin banyak yang masuk gitu ya. Sebaliknya, misalkan ada laut ya, ada laut yang nggak pernah ada air yang masuk ya.
Misalkan Laut Mati di daerah mana tuh? Dekat-dekat Rusia, daerah Turki itu ya. Itu ada Laut Mati yang orang bisa ngambang tuh ya. Ya, itu kan penguapannya besar ya. Ya, terus eh, nggak ada air yang masuk, tertutup lah gitu ya. Sehingga dia lebih asin ya. Nah, itu konsep yang pertama yang sering muncul di soal ya. Yang kedua, ya ini ada beberapa ini ya. Salinitas di samudra itu rata-rata di 33 sampai 37. Ada juga yang besar di mana? Contohnya di Laut Merah ya. Laut Merah tuh di antara itu loh, apa? Afrika dengan semenanjung Arab ya di sini ya. Ini Laut Merah di sini. Oke. Berikutnya ini, tolong ini konsep ini di apa ya? Ini sering keluar di soal-soal bahkan tahun 2024 tuh keluar konsep ini ya. Jadi ada dua konsep penting ya. Yang pertama adalah tadi ya. Oke. Yang tadi konsep apa namanya? Presipitasi dan apa namanya? Evaporasi. Yang kedua ini. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua sumbu ya. Ada dua sumbu. Yang sebelah kiri ini ya, yang sebelah sini itu adalah salinitas ya. Sementara yang bawah adalah latitude. Latitude itu apa sih? Latitude itu adalah lintang. Nah, lintang. Ini ada lintang 0 sampai menuju 60 sampai 90. Maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya gini. Kalau kita ada bumi seperti ini, nah, pernah dengar nggak? Indonesia terletak pada lintang berapa gitu ya. Nah, lintang tuh ini. Ini khatulistiwa tuh 0 derajat di sini. Kalau di kutub itu 90 derajat. Ini lintang selatan. Nah, di atas ya, itu lintang utara. Ini ada 90 derajat di kutub utara gitu ya. Nah, ini konsep lintang ini kita bikin datar seperti ini ya. Nah, dapat kita lihat di sini grafik S ya. Ini salinitas. Nah, paling tinggi di mana nih? Kira-kira lintang berapa ini? Tarik ke bawah. Sekitar lintang 30-an ya. Lintang 30-an. Nah, itu paling tinggi. Kenapa dia tinggi? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada E min P. E itu apa sih? E itu evaporasi, P itu presipitasi. Artinya apa? Ketika E-nya lebih besar daripada P ya, artinya evaporasinya banyak daripada hujannya, maka salinitasnya akan tinggi. Contohnya di mana? Contohnya di Arab itu ya. Di Arab itu kan panas ya, panas banget. Sementara presipitasi atau hujannya sedikit. Sehingga apa? Lautnya lebih lebih asin. Nah, bandingkan dengan di daerah kutub. Nah, di sini. Ini kan salinitasnya rendah ya di kutub ini, menuju kutub. Kenapa? Di kutub itu kan ini ya, eh, mataharinya sedikit ya. Mataharinya sedikit. Akibatnya apa kalau mataharinya sedikit? Penguapannya sedikit. Jadi ibaratkan gini, ini ada laut. Nah, kalau banyak matahari kan banyak penguapan ya. Nah, ada laut misalkan mataharinya sedikit, jadi penguapannya sedikit. Ketika penguapannya sedikit, maka salinitasnya akan rendah gitu ya. Gitu ya. Nah, kita bicara di ekuator atau nol. Di ekuator ini kan banyak hujan, Pak, banyak presipitasi. Kenapa sih eh kok enggak kok salinitasnya tetap sedang-sedang gitu ya. Nah, kita lihat di ekuator ini kan gini ya. Presipitasi sama evaporasinya kan banyak juga. Jadi agak imbang lah. Sering hujan, tapi banyak matahari juga. Nah, sehingga dia agak sedang-sedang. Di berapa? Di ekuator itu sekitar 34,5. Di lintang 30, sekitar 35 ke atas. Sementara kalau mendekati kutub, ini kan lebih kecil daripada 34 ya. Gitu. Nah, tolong dua konsep ini, ya. Kalian harus pahami banget konsep ini sama konsep yang ini. Nah, dua konsep inilah yang melandasi semua soal yang keluar di 6 tahun terakhir. Jadi kalau kalian paham dua konsep ini, itu udah menyelesaikan kurang lebih 3 soal nanti ya. Nah itu ya, 1 sampai 3 soal. Oke ya, kita langsung ke soalnya ya. Nah, oke. Ini udah kita bahas ya kemarin ya. Aku ya kita skip aja ya. Ini yang udah kita bahas skip. Ini kan 30 gram ya. 30 gram berarti berapa? Ya ini ya. 30 per mil ya. Nah, nanti kalau yang belum dibahas kita bahas, kita baca bareng-bareng.
Oke, oke, ini udah belum ya? Oke, kita baca aja ya. Hai, hai. Oke, Kawanku. kita dari huruf A. Afdal, ya, Afdal silakan dibaca nomor 53. Yang lain boleh jawab di kolom chat ya. Langsung jawab aja. Silakan Afdal. Di bawah ini terdapat pernyataan yang salah, yaitu Ya, oke, pilih yang salah berarti kan? Yang salah. Berarti yang coba kita kaji bersama-sama ya. Afdal nanti jawab aja, salah atau benar pernyataan ini. Semakin besar penguapan, ya, banyak penguapan, semakin tinggi kadar garamnya. Benar nggak pernyataan ini? benar. Pernyataan, ya, berarti bukan jawabannya ya. Oke, B. Semakin rendah kadar air tawar yang mengalir ke dalam laut, ya. Maksudnya air tawarnya itu semakin rendah gitu ya, yang mengalir, maka semakin tinggi kadar garamnya. Benar nggak? Benar. Ya, kalau kadar air tawarnya itu makin rendah ya, berarti kan garamnya makin banyak ya. Betul nggak? Ya. Betul. C. Semakin tinggi kadar hujan, ya, banyak hujan, besar kadar garamnya. Gimana? Salah. Salah ya. Berarti ini jawabannya yang C. Oke, paham ya? Oke, next. Ini huruf A lagi ya. Aulia Agustin. Ya, dibaca silakan. Ada nggak Aulia Agustin? Nggak ada. Aulia Zakiyah. Ya, Aulia Zakiyah. Baik, terima kasih Kak. Izin membacakan soalnya ya. Cermati grafik yang diberikan. Pada lintang berapakah yang paling sering turun hujan? Oke, berarti paling banyak presipitasi itu di lintang berapa nih? Yang garis ini. 20 bukan Kak? Nah, B. coba ini ya. Ini kan presipitasi levelnya ini. Nah, kita runut ya. Berarti kan kita cari yang paling tinggi. Paling tinggi di mana nih? Nih, di lintang berapa nih tinggi? Sekitar mendekati apa? Mendekati 0 atau 0. mendekati? Iya, jawabannya yang mana? Yang A. Oke. Lanjut ya. Aulia. Balkis, ya silakan. Balkis. Nomor 62 dibaca. Bisa on mic nggak Balkis? Iya, Pak. Berdasarkan grafik tersebut, kesimpulan apakah yang kita peroleh tentang salinitas air laut? Jawabannya Yang mana nih berarti? yang C. Ya, ini kan salinitas air laut rendah ya, karena terjadi banyak presipitasi. Ya, betul ya. Ketika presipitasinya banyak, kan keasirannya berkurang ya. Sementara kalau evaporasinya sedikit, ya, juga makin rendah ya. Betul, yang C ya. Oke, next. Ini soal tahun 2023. Lagi Kalia, silakan Kalia. Nomor 84. Ayo Kal. Jika terdapat 35 gram garam per liter air, maka salinitas air tersebut adalah Berapa? Pak. Nah, coba kamu baca konsep ini ya, yang awal tadi. Ya, mana ya? Nah, ini kan per mil tuh ini loh. Per mil tuh per 1000. Ini namanya PPT itu part per million atau sama juga. Kalau 30, itu 35 gram kan segini. Berarti jawabannya berapa tadi? Jawabannya 30 ya. Ya, 30. Ya tadi. 35 maksudnya ya. Oke.
Jadi yang C yang tepat ya. Tuh. Oke, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya. Oke, berikutnya ya. Nomor 85 Balkis terus Eliezer. Ya, Eliezer dibaca nomor 85. Salinitas di daerah tropis dibandingkan dengan daerah kutub akan cenderung lebih Oke, tinggi, Pak. oke. Tadi ada grafiknya ya. Ya, tadi ya. Gini kan grafiknya. Ya, ini yang di kutub ya. Di kutub kan mendekati lintang 60 tadi ya. Dia lebih yang di ekuator ya. Ya, di ekuator kan di sini ya. Itu kan 34,5 tadi kan ya. Nah, sementara yang menuju kutub tadi berapa? Di bawah atau kurang dari 34 ya. Ya, betul. Jawabannya adalah lebih apa? Lebih tinggi ya. Ya. Oke. Kebaca nggak ya ini ya? Semoga kebaca ya. Ini soal 2023 ya. Habis Eliezer, Fatih ya, Fatih dibaca Fatih. Salinitas air laut sangat bervariasi, baik di permukaan air laut maupun di bagian bawah air laut. Pernyataan di bawah yang benar ini adalah Oke, yang benar. Nah, supaya kamu ingat ini ya, kamu lihat grafiknya ini dulu ya. Nah, ini kan yang ditanyakan di lintang 0 ya. Kamu baca kalau di lintang 0 tuh berapa tadi? Lintang 0 ini sekitar berapa, Fatih? Berapa? Kita tarik tiga samping. puluh lima tiga 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 empat setengah. 34,5. Oke, ini ya kamu pegang ya. Berikutnya kalau di lintang berapa tadi? 60 ya. Di lintang 60. Lintang 60 ini berapa nih? Kita lihat ya. Lintang Ya, 60 berapa? Lintang 60 nih. Sekitar di angka 34 berarti lebih kecil. lebih kecil dari 34 ya. Ya, Berarti yang mana jawabannya? yang E. Yang E betul ya. Oke, berikutnya ya. Oh, tadi aku lupa nerangin satu kok ini lagi ya. Agak kelewat tadi ya, ini belum kita bahas. Jadi kalau kemarin kita di termometer suhu ya, suhu itu ada namanya temperatur ya. Ada namanya termoklin. Nah, kalau di salinitas ada namanya haloklin. Apa itu haloklin? Daerah di mana terjadi perubahan temperatur secara drastis ini ya. Namanya haloklin. Misalkan dari perubahan salinitas secara ini ya drastis 36 jadi berkurang lebih cepat ya. Dan ini haloklin. Ya, ini aku kelewat tadi ya. Oke, lanjut ya. Em, Oke, 62. Ya, 62. Fatih lagi, cuma Fatih yang Depok ya. Silakan Mas Fatih. 62. Maaf Pak, tadi yang baca juga saya Pak. Oh, Fatih 2 ya. Ya, Berarti Fatih yang lab school ya. Sekarang Fatih lab school. Ada nggak Fatih lab school? Nggak ada. Eh, Lionel, Lionel, Lionel. Proses-proses berikut ini menyebabkan peningkatan salinitas, kecuali eh, A. Proses pelelehan es. Oke. Kalau esnya meleleh, akibatnya apa? Salinit salinitasnya enggak, sorry sorry. Nggak apa. Kalau meleleh, es itu jadi apa? Es kalau meleleh jadi apa? Menjadi air tawar, Pak. Jadi air ya. Seharusnya mendorong peningkatan salinitas. Bentar, bentar. Ini ya. Ini ada air laut nih. Ini ada es. Ada esnya di sini. Ini ada garamnya. Kan ini mencair ya. Kalau cair nambah air nggak? Iya, Pak. Kalau nambah air makin asin atau enggak? Kamu tambah air. Tidak makin asin. Ya, berkurang kan? Berarti jawabannya benar apa salah ini? Benar-benar. Benar, oke. Ya.
Jawabannya A ya. Tadi aku sering ngajar offline juga di sekolah ya. Aku jawabnya E ya. Tapi aku ralat ini ya. Jawabannya benar A. Sebenarnya E itu juga nggak terlalu berpengaruh ya. Cuma aku terangkan satu persatu ya. Evaporasi. Evaporasi jelas ya tadi ya. Kalau ada penguapan kan jadi berkurang ya. Sanitasinya ini udah pasti benar. Vulkanik. Nah, jadi gini, ketika ada gunung api, nah dia meletus itu salah satu kandungnya itu kandungan mineral garam ya. Ada kayak mineral-mineral garam ini kalau masuk ke laut akan menambah salinitas gitu ya. Terus proses pembukaan air laut. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi misalkan ini ada air terus kemudian kalau ini beku ya, kan volumenya itu berkurang ya, airnya berkurang. Ketika airnya berkurang, sementara garamnya tetap kan dia makin asin jadinya, gitu ya. Nah, berikutnya pasang surut air laut. Sebenarnya nggak secara langsung ya, cuma dalam kondisi tertentu bakal bisa. Misalkan ada suatu ini ya, ada namanya laguna. Laguna itu apa sih Pak? Laguna itu kalau ada ini misalkan pulau kecil ya depannya, ini ada pantai di sini, ini laut ya sini ya. Nah, ketika ini surut, Laguna itu sebenarnya laut kayak laut gitu tapi terpisah dari laut utamanya gitu. Kayak kayak danau di dekat sama laut. Jadi misalkan ini surut ya, Laguna ini surut ya, yang ada ini akibatnya ke air berkurang ya. Ketika airnya berkurang ya kayak tadi kita punya air 1 liter ada garamnya, airnya berkurang kan jadinya makin asin ya. Nah, jadi ini berpengaruh juga. Ketika surut ya, ya gitu. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya. Berikutnya Karim, silakan Karim. Bisa on mic nggak Mas Karim? Ya Ya, bisa, ayo. bisa. Salinitas air laut adalah indeks jumlah 0,5 gram garam yang terlarut dalam 500 ml air laut. Ya betul ya. Tadi kan kita udah bahas bahwa coba kita back ke atas ya. Ini ya di konsep awal tadi ya. Nah ini kan gram garam dalam setiap 1000 ml. Nah karena tadi nggak ada 1000 ml ya. Jadi kalau misalkan kita kalikan 2 itu konsep secara ini sama ya. Ini kan kalau kali 2 jadi 1, kali 2 jadi 1000. Ya, jadi sama 1 gram per 1000 ya. Jadi yang benar yang E. Gitu. Oke, berikutnya Karim, habis Karim. Luvia, silakan Luvia. Zona di mana terjadi penurunan salinitas air laut secara signifikan terhadap kedalaman disebut sebagai zona em, eh, te- termoklin, Pak. Nah, Atau ya, jawaban kalau termokin itu temperatur ya. Ya, kalau salinitas namanya apa? H, halo, halo halo clean. clean. Iya, betul. Jadi kalau termoklin itu temperatur, penurunan temperatur. Oke, lanjut ya. Sekarang tahun 2020, habis Luvia, Mori, Morazi ya. Morazi, silakan. Kualitas air laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sifat fisik air laut. Maka pernyataan yang paling benar adalah hmm, Coba kita bahas satu persatu ya. Kamu jawab oke apa enggak ini pernyataan ini ya. Salinitas air laut bergantung pada aktivitas gelombang. Oke, kira-kira gelombang tuh ngaruh nggak sih gelombang terhadap enggak, nggak ngaruh ya? enggak. Oke, berarti bukan. Yang B, salinitas air laut berubah-ubah dengan berubahnya suhu air laut. Bener nggak? Misalkan Hmm, ya, suhunya kalau panas akibatnya apa? menguap. Menguap. Kalau suhunya dingin, penguapannya lebih sedikit. Jadi Oh, berpengaruh nggak suhu? berpengaruh. Jadi jawabnya benar apa salah? Oke, Benar. oke, ya, gitu ya. Nah, yang lain ya insya Allah salah ya. Misalkan ini ya, ini kan eh, salinitas naik dengan curah hujan naik kan salah ya. Ya, kita nggak usah cek lagi kalau udah nemu jawabannya. Eh, kamu kalau ini trik juga ya ngerjain soal. Kalau udah nemu yang benar,
dan yakin jawab aja. Nanti kamu tandain di kertas atau mana gitu ya. Nanti double checknya terakhir aja supaya cepat ngerjainnya gitu ya. Ya, kalau udah yakin ya, kalau belum yakin ya baca lagi bawahnya gitu. Oke, lanjut ya. 2020 eh apa nih? Habis mau Nadia Miranda. Kakak Nadia Miranda. Nilai Maaf, salinitas maaf. Ya, yuk silakan. Nilai salinitas di perairan laut berdasarkan posisi atau letak lokasi pengukuran pada garis lintang akan berbeda. Salinitas di lokasi pengukuran pada posisi garis lintang kecil mempunyai nilai Lintang kecil tuh berapa sih? Berarti? 0 Oke, sampai 0 ya, 0 derajat ya. oh, Tadi di lintang 0 tuh salinitasnya gimana? sedang. Sedang ya. Tadi kan gini ya. Ada dua puncak terus gini kan ya. Tadi ya. Ya, di sini kan sedang. Oke. Oke. Ini udah halo. Nah, ini mirip-mirip ya. Jadi aku highlight lagi ya. Aku highlight lagi kalau soalnya yang konsep yang ini yang pertama nanti konsep-konsep tentang salinitas ya. Faktornya soal presipitasi dan evaporasi itu yang sering keluar. Yang kedua yang ini ya, grafik ini. Nah, itu aja yang kalian pegang untuk sering jadi pegangan untuk dihafalkan. Kadang-kadang keluar yang ini ya, halo clean tadi ya. Nah, itu. Oke. Sampai sini cukup paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir aja. Ya, ya. Oke, aku masuk ke topik yang baru yaitu namanya densitas. Densitas itu kan konsepnya ini ya, massa dibagi terhadap apa? Volume ya. Massa dibagi terhadap volume. Jadi seberapa banyak ya massa dalam volume air laut ya. Massanya berapa gitu ya. Ukurannya bisa kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Nah, apa yang pengaruhi ada tiga. Densitas meningkat dengan meningkatnya salinitas. Ya, oke kita bahas ya. Kita bahas ya. Ini ya. Ini konsep ini juga harus dipahami karena konsep inilah yang dipakai untuk soal. Ya, oke. Pertama, densitas meningkat dengan meningkatnya salinitas. Maksudnya gimana sih? Oke, misalkan kita punya, tadi kan rho ya, massa jenis itu adalah massa per volume ya. Ya, oke. Ibaratkan kita punya air ya, punya air. Ya, garamnya misalkan 10 gram. Oke, kamu tambah garam 5 gram. Ya, ya misalkan volumenya nggak berubah banyak. Ya, di sini kan menambah apa? Menambah massa ya, ya nggak? Massanya tambah ya. Kalau massanya bertambah, sementara misalkan Cukupkan 500.000. volumenya tetap, maka massa jenisnya gimana? Tergantung juga kamu nanti di sana Makin belinya apa wae. bertambah ya. Ya, gitu ya. Jadi konsep pertama adalah ketika kamu tambah garam, tambah salinitas, maka ini ya, apa namanya? eh, densitasnya makin makin naik. Ini densitas ya, rho tuh. Oke. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua ini ya, meningkatnya tekanan ya. Jadi densitas akan meningkat kalau pressure ya. Pressure atau tekanan itu meningkat. Ya, sama nih konsepnya kan rho itu sama dengan massa dibagi volume. Bayangkan kamu punya squeezy. Tahu squeezy ya? Squeezy. Gedenya segini, ya. Kamu tekan-tekan ya squeezy itu ya. Jadi segini. Volumenya berkurang nggak volumenya? Berkurang ya. Misalkan volumenya 10 jadi volumenya 2. Sementara masanya sama nggak? Sama kan? Jadi misalkan tadi masanya sama-sama 10 ya. Nah, misalkan dibagi 10 ya. Nah, kan sama dengan 1. Kemudian ini, masanya sama 10 tapi volumenya jadi 2. Jadinya berapa? 5, ya nggak? Jadi tekanan itu akan meningkatkan apa? Nilai dari densitas. Kenapa? Ketika ditekan, volumenya berkurang. Ketika volume berkurang, maka ini akan naik. Sampai sini paham ya konsep yang kedua ya. Nah, konsep yang ketiga. Ini ya, salinitasnya meningkat ketika temperaturnya turun. Nah, ini gimana sih ya? Nah, ini ada air ya, ada yang bentuknya es, ada yang liquid, ada yang gas. Nah, jadi ketika temperatur turun ya, ketika temperatur turun itu kan molekul akan saling lebih rapat ya.
Ketika lebih rapat ya, volumenya lebih apa? Lebih lebih kecil. Nah, kembali ke konsep rho sama dengan massa dibagi volume. Ketika volumenya mengecil ya, pembaginya kecil, maka densitasnya akan naik ya, gitu ya. Ya, nah kan dingin. Kayak kamu dingin kan mengkeret ya. Nah, mengkeret kayak mengecil lah gitu ya. Nah, sehingga densitasnya akan naik. Nah, tiga konsep ini yang sering keluar di soal nanti ya. Oke, kembali ke sini ya. Densitas itu dimaknai sebagai ini ya, banyaknya massa per satuan volume. Atau bisa juga dimaknai kadang-kadang di soal tuh banyaknya material padatan ya, banyaknya material padatan dalam suatu volume air laut. Itu namanya densitas. Ya, ini densitas berdasarkan posisi daripada lintang ya. Nah, perhatikan yang ini ya, density itu ini. Nah, ini. Perhatikan di sini. Nah, paling tinggi lintang berapa nih? Di lintang berapa? Lintang 60 ya. Kenapa paling tinggi di sana? Karena apa? Tadi temperaturnya apa? Lebih kecil. Ketika temperatur kecil, densitasnya meningkat ya. Paling rendah di lintang berapa nih? Di ekuator. Kenapa? Karena suhunya tinggi ya, hangat sehingga lebih cair kan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah densitas air laut ya. Nah, ini kita lihat ya, semakin dalam ya, semakin dalam itu densitasnya semakin apa? Semakin naik. Kenapa? Karena semakin dalam itu tekanannya ya, tekanannya bertambah. Tadi kan rho sama dengan massa dibagi volume. Ketika tekanan bertambah, volumenya berkurang sehingga pembaginya kecil ya. Ada yang isi minyak? Oke, kita langsung bahas Itu soal ya. Oke, isi lah. tadi Nadia, sekarang Naura. Yuk Naura, silakan. 59. Salah satu fisik air laut adalah densitas air laut. Pengertian densitas air laut adalah wait, Apa? jumlah kandungan zat padatan dalam air laut. Iya, betul ya. Tadi yang seperti saya sampaikan adalah seberapa banyak jumlah padatan dalam air laut. Itu namanya adalah densitas. Oke, betul. Berikutnya Ririn, Ririn Eka. Ya, Ririn silakan. Densitas air laut terutama akan dikontrol oleh Oke, tadi apa? Ada tiga tadi kan yang mengontrol. Tadi apa tuh? Oh, pagi lah segi ngate saya itu bodoh makai pakai dua hak dah lah hak yang A. protes. Lah itu bodoh banyak juga. Aduh. Lah banyak Bentar. cukup lah. Ah, Oke, oke. Apa tadi jadinya? Jawabannya? Yang? Yang mana? Yang A. Yang A. Oke, coba ya. Tadi densitas itu kan ada tiga yang mempengaruhi ya. Nah, ingat di sini ya. Apa nih? Salinitas ya. Apa? Salinitas ya. Tekanan ya. Apa nih? Temperatur. Temperatur. Coba dari sini kamu jawabannya apa? Berubah nggak jawabanmu? Jadi jawabannya apa? Apa jawabannya? Yang? Yang B ya. Tadi kan ada tiga. Yang B. Salinitas, temperatur, sama apa? Tekanan. Ya. Tekanan. Ya, betul. Oke. Nah, ini udah gampang lah ya tadi ya. Jumlah padatan ya pasti jawabannya adalah ini ya, densitas. Nah, aku skip aja. Oke. Eh, berikutnya setelah siapa tadi terakhir? Naura. Padil lah ya, Padil. Padil ada Padil.
Nggak ada ya. Bisma, silakan Bisma. Nomor 53, Mas Bisma. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi berat jenis air laut adalah suhu, salinitas, dan kandungan material tersuspensi. Ya, betul ya. Suhu tadi berpengaruh, salinitas, dan material tersuspensi. Suspensi itu artinya apa sih, Pak? Suspensi itu gini, kalau misalkan ada air, terus ada material yang mengambang, itu namanya suspensi. Jadi, material yang mengambang di air laut itu mempengaruhi seberapa ini ya, mempengaruhi densitas. Kenapa kok mempengaruhi? Tadi kan, ingat nggak, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ketika ada material kan menambah apa? Menambah massa kan gitu. Ya, oke. eh Habis Bisma, berikutnya Ririn Eka. Vida, ya Vida. Silakan Vida, nomor 54. Ya, Pak. Kita mengenal sifat-sifat fisik air laut antara lain suhu, salinitas, viskositas, kecerahan, serta densitas. Densitas air laut dapat didefinisikan sebagai Nah, tadi aku back ke belakang ya. Back ke belakang. Ya, back ke belakang itu kan ini ya. Ini ada kilogram per meter kubik atau gram per mililiter ya. Nah, ini dasarnya ini. Kamu udah cek di sini dulu ya. Nah, habis itu kita cek ke option tadi ya. Ya, tadi kan kilogram per meter kubik ya atau gram per apa? Mililiter. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. iya, Pak. Nggak ada. Ini kan kilogram harusnya per meter kubik ya, bukan mililiter ya. Nah, Iya, kilogram Pak. ya ini juga salah. Eh, apa nih? Gini kenapa salah? Karena garam ya. Harusnya bukan garam, tapi apa? Zat padat. Ya, ini 1000 liter juga salah kan mililiter. Nah, paling mendekati ini ya. Paling mendekati miligram per 1000 mililiter. Ya, jawabannya yang A. Oke, ini juga udah kita bahas. Oke, sampai sini udah paham ya. Aku recap lagi ya. Tadi yang paling penting di densitas ini adalah kalian harus memahami konsepnya rho sama dengan massa dibagi volume. Itu yang pertama. Kemudian 3 variabel yang mempengaruhi densitas. Pertama adalah salinitas, yang kedua adalah temperatur, dan yang ketiga adalah apa tadi tekanan ya. Ketika salinitasnya naik, maka densitasnya juga akan naik ya. Ketika temperaturnya naik, maka densitasnya akan turun ya. Ketika tekanannya naik, maka densitasnya akan naik. Nah, konsep ini yang harus kalian pahami untuk bisa menjawab semua soal tadi ya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik baru namanya viskositas. Viskositas itu adalah tingkat kekentalan. Maksudnya gimana sih, Pak? Gini, misalkan kamu punya aqua ya, aqua, satu lagi sirup marjan. Nah, gitu ya. Ini ada aqua sama sirup marjan. Nah, mana yang lebih kental? Ya, sirup marjan lah ya, gitu ya. Nah, maksudnya adalah berarti viskositas dari sirup marjan ini lebih lebih tinggi ya. Jadi itu ya. Seberapa kental itu dipengaruhi oleh apa? Ya, kandungannya ya. Nah, salinitasnya. Jadi kalau misalkan semakin ibaratkan kalian punya air dalam botol ya. Kalau semakin banyak garam ya, maka akan semakin viskositasnya makin naik ya. Kan dimasukin banyak garam ya. Tuh. Contohnya itu karena semakin tinggi salinitas, viskositasnya juga makin tinggi gitu ya. Oke, jawab berikutnya ya. Habis Vida, Yasril. Yasril silakan. Baik Pak, izin. Viskositas air laut sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Oke, kamu coba logika aja. Misalkan ada air itu ya, itu bisa lebih kental atau lebih cair, itu kira-kira apa yang mempengaruhi? Eh, Jawabannya Apa? C ya Pak.
Ya, betul. Kenapa kamu jawabnya C? Karena kalau misalnya kekentalan itu juga berpengaruh, dipengaruhi oleh suhu panas atau dinginnya, Oke, cuaca, suhu, ah, baru ke keasinan, ya. salinitas air laut juga berpengaruh dan densitas, Pak. Kenapa kecerahan tidak berpengaruh? Ya, Ah, ya emang kecerahan nggak ngaruh ya. Maksudnya gini mm, kan, kan suhu pasti ya. Kalau misalkan ini dipanaskan, suhunya naik, maka gimana? Makin cair ya. Nah, gitu. Kalau densitasnya ditambah gimana? Makin kental ya. Ya, kecerahan nggak berpengaruh ya. Kecerahan itu kan tidak mempengaruhi apa densitas, viskositas ya. Ya. Nah, ini tahun 2022, tahun 2020 soalnya sama nggak? Coba nih, 22, 20, sama nggak? Sama ya. Nah, jadi soal ini paling gampang ya, oceanografi. Jadi kalian harus benar semua kalau bisa. At least 90% lah. Gitu ya. Ini 2019 keluar. Ya, ini 3 tahun loh baru keluar. Ya, oke. Kita topik baru ya. Aku recap dulu. Tadi yang mempengaruhi viskositas ada apa? Ada 3 ya. Ada densitas ya. Ketika densitasnya naik, maka viskositasnya juga naik. Salinitas. Ketika salinitasnya naik, maka viskositasnya juga naik. Ketika suhu naik, nah ini baru viskositasnya akan turun. Kenapa? Kalau suhu naik ya, awalnya dia kental. Ketika dipanaskan makin cair kan gitu. Nah, kentalnya berkurang. Eh, ini ya, apa namanya? Oh, aku ralat. Maaf, maaf, maaf. Ketika suhunya naik ya, itu kekentalnya bertambah ya. Sorry, sorry. Aku aku ralat ya pernyataan tadi ya. Ketika suhu naik, kentalnya bertambah. Maksudnya gimana? Kayak kamu bikin rendang ya, atau bikin jenang gitu ya. Kan kalau jenang itu kan, tahu jenang nggak ya kalian ya? Rendang aja deh, rendang. Itu kan ketika suhunya naik kan, iya, menguap ya airnya. Ketika airnya menguap kan cairnya berkurang, sehingga makin kental ya. Jadi aku ralat ya. Kalau suhunya naik ya makin kental gitu. Ya, gitu ya. Eh, oke. Berikutnya ini ya, kecepatan di air laut. Nah, kecepatan di air laut tuh maksudnya kecepatan suara ya. Nah, ini konsep pertama adalah itu dipengaruhi oleh 3, temperatur, salinitas, sama tekanannya. Nah, kecepatan suara itu meningkat dengan temperaturnya semakin meningkat. Ya. Kemudian ketika salinitasnya naik juga ini ya, naik juga. Juga ketika peningkatan kedalamannya. Ya, kenapa seperti itu? Kalau dalam itu kan makin rapat ya. Ketika makin rapat, rapat, molekul makin rapat, maka suara itu juga makin cepat melewat gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini di permukaan, di mix layer paling atas, itu suaranya makin naik karena bertambahnya kedalaman. Kemudian turun di termoklin karena berkurangnya ini ya, temperatur ini. Terus naik lagi karena bertambahnya tekanannya. Jadi naik, turun, naik. Ya, gitu ya. Oke, langsung ya soal 81. Zahra. Silakan Zahra. 81. Ada Zahra? Kalau ada, silakan. Jadi, Pak, di sini nama Zahra ada dua, Pak, kalau Oh, nggak salah. oh ya, Iya, kamu aja kamu Zahra siapa? Zahra Tusita. Ya, oke Zahra Sita. Oke, silakan Zahra Sita. Berdasarkan temperaturnya, air laut mulai di permukaan sampai bawah permukaan dapat dibedakan jadi daerah lapisan campuran, lapisan termoklin, dan lapisan dalam. Berdasarkan sifat gelombang suara terhadap ketiga lapisan tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Oke, coba kamu pahami konsep tadi ya. Nah, nih. Di mix layer, lapisan bagian atas, dia akan naik. Di thermocline turun. Di deep water atau yang paling bawah dia naik. Nah, sekarang dengan konsep ini, kamu coba jawab soalnya ya. Nah, oke. Izin baca soal jawabannya Ya, dulu ya, Pak. oke, oke, silakan. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Kamu jawab benar apa salah tuh ya, tadi ya. Ini kan tadi
Pertama dia naik ya di mana campuran, terus turun di termoklin dan naik lagi di zona dalam. Nah, coba yang A. Di campuran kecepatan suara lebih kecil daripada termoklin. Benar apa salah? Harusnya salah, Pak. Nah, salah betul ya. Harusnya lebih besar ya di mix layer ya campuran. Oke. B. Lapisan termoklin mempunyai kecepatan suara lebih besar dibanding campuran. Benar nggak? Termoklin lebih besar daripada mix. Salah juga. Salah juga. Oke. C. Termoklin mempunyai kecepatan suara sama dengan suara di campuran. Sama nggak tadi? Beda. Enggak. Ya, Salah, Pak. oke. D. Lapisan campuran ya di sini ya. Kecepatan suara lebih besar dibandingkan termoklin. Iya, Pak. Ya, betul ya. Oke. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke konsep sinar di air laut ya. Apa nih? Penetrasi ya. Maksudnya adalah ini loh kalau kalian ada di air laut yang pernah snorkeling ya. Nah, itu kan dipengaruhi oleh snorkeling itu yang nyelam ya, nyelam di bawah sini ya. Ya. eh, Penetrasi matahari dipengaruhi oleh awan ya. Ketika banyak awan kayak seperti ini, maka sinar mataharinya akan berkurang ya. Kedua, ketika banyak sampah, material yang ngambang-ngambang atau tersuspensi, maka mataharinya juga berkurang. Ketika banyak plankton juga bisa berkurang. Berikutnya adalah sudut inklinasi matahari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sudut datang matahari kan tidak sama ya. Misalkan kita di ekuator, itu kan sepanjang tahun dapat matahari. Sementara yang di daerah kutub kan tidak sepanjang tahun. Akibatnya apa? Akibatnya kita dapat matahari, kalau ini nggak selalu dapat ya. Nah, itu dipengaruhi oleh itu. Seberapa banyak sinar itu dipengaruhi oleh empat faktor ini. Oke, coba dijawab ya. Eh, Zahra yang satunya ya. Zahra Dina berarti. Ada Zahra Dina? Kalau enggak kembali ke A lagi. Ya. Afdal, silakan Afdal. Presentase material padat yang terkandung dalam air laut disebut sebagai Oh, ini malah ini ya. Ya nggak apa, harusnya tadi ini ya. Soal yang tadi harusnya. Apa nih? Tadi udah ya, ini apa? Apa? Ini ya jawabannya ya. Dia cerita. Kamu baca lagi yang ini aja ya. Yang ini nih. Abdul baca yang ini aja. Baca yang ini. Silakan dibaca lagi yang ini. berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penetrasi sinar matahari ke dalam air laut kecuali Soalnya apa? Tadi ada 4 kan yang berpengaruh. Awan pengaruh nggak tadi? Abdul. tidak. Nah, coba ke sini. Coba dibaca apa aja yang berpengaruh di sini, Abdul. Pertama apa? Tutupan awan. Yang ini apa nih? Ada apa? Sudut inklinasi matahari. Oke, yang ini apa? Dibaca. Banyak material inorganik yang Oke. tersuspensi. Oke, terakhir. Densitas populasi organisme plankton. Oke, ada 4 ini ya. Nah, coba kamu jawab dengan teori ini. Jadi jawabannya apa? Yang nggak berpengaruh. Kecuali apa? Awan tadi pengaruh nggak awan? Berpengaruh. Sudut inklinasi matahari? Berpengaruh. Ini material inorganik? Berpengaruh. Ya. Kalian sadar nggak sih? Teori tadi ya. Teori tadi ya. Teori ini. Kata-katanya mirip dengan ini. Padahal aku nggak lihat soalnya dulu. Kenapa? Karena materi ini aku dapat dari Platnas. Nah, jadi Platnas dulu aku ikut dan pembuat soal itu pengisi Platnas. Jadi kalau kamu pelajari materi ini ya, yang saya kasih, itu kan sama persis nggak? Kata-katanya deh. Itu Panawan apa? Ya. Ini saya punya materi sebelum soal ya. Ya. Itu karena materi itu dari Platnas. Jadi kalau kamu tuh privilege banget dapat materi hari ini ya. Eh, Kenapa saya bilang begitu? Karena
Kamu bisa membayangkan ya, yang saya kasih itu sesuatu yang ada di soal-soal kan gitu ya. Nah itu. Oke, ini masih ada berapa ya? Masih ada 3 teori. Terakhir nih warna, kan terakhir sih, warna air laut. Nah warna itu kan ada macam-macam ya. Pertama, ini warnanya coklat. Itu karena apa? Ini karena ada material yang larut ya. Misalkan ada apa tuh? Kayak material yang kotor-kotor tuh ya. Nah ini ada warnanya di coklat. Terus refleksi langit ya. Misalkan langitnya warna biru kan jadi biru ya. Terus ke tingkat kedalaman perairan. Jadi semakin biru tua itu semakin dalam gitu ya. Nah, ada juga karena apa ya? Mungkin dipengaruhi oleh warna plankton dan seterusnya, ini kan ada plankton di sini. Ya, ya, itu ya. Oke. Berikutnya ya. Aulia Agustin, silakan. 79. Masih ada Aulia Agustin? Oke, Aulia Zakiah, silakan Aulia Zakiah. Yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi warna laut adalah C. Sifat material yang tersuspensi dan terlarut. Oke, coba kita bahas pertama. Tadi ini ya, ada nggak di sini sifat material yang tersuspensi dan terlarut? Ada kan? Ya, coba deh kamu cek lagi ya. Ini sama juga Oh ya. iya, Jadi ini teorinya ini tuh persis banget kan, ya nggak? Ya, kecuali yang mana deh kamu jawab berarti? Yang mana? Ini ya, kandungan elemen yang D. jejak yang di kedalaman berpengaruh ya, semakin dalam semakin warnanya biru tua ya. Terus suspensi juga terlarut berpengaruh ya, refleksi berpengaruh ya. Ini coba kata-katanya persis ya. Ya, berikutnya komposisi air laut ya. Ini terakhir ya. Ini sering keluar minimal satu. Saya bilang minimal satu keluar ya. Ya, ada. Jadi air laut tuh komposisinya ada ini ya. Inorganik, organik sama gas-gas. Ya, 3 itu. Nah, inorganik itu ada dibagi jadi 3 unsur mayor. Itu yang lebih besar dari 100 ppm. Unsur minor ya. 1 sampai 100 trace elemen. Ya, ada ini. Nah, yang wajib kalian hafalkan ini ya. Ini wajib banget hafal urutannya dan paling besar ke kecil apa. Kenapa saya bilang wajib hafal? Karena minimal sampai di sini. Ya, ini sampai sini wajib hafal. Paling besar apa? ClNaSO4 MgCaK. Ini harus hafal, harus, nggak bisa nggak. Karena nanti semua soal tuh akan berujung ke sini. Ya, ya paling banyak itu Cl, paling sedikit nanti ada apa nih Br ya. Tapi paling sering keluar di antara ini aja. Udah ya sampai sini ya. Kemudian inorganik itu seperti apa? Ini ya. Bentuk ion dan lain sebagainya ya. Ini jarang keluar sih, jarang dibahas yang ini. Oke, ini tahun kemarin ya. Maaf. Balkis ya 2051 ya. Apa nih jawabannya? Masih ada Balkis? Ya. Ya, ion-ion utama yang terdapat dalam air laut adalah seperti berikut, kecuali Oke, kecuali apa? Kecuali yang mana nih? SR. Oke, tadi kita lihat ke atas ya. Kecualinya ada apa nih? Yang nggak ada di sini apa? Ini SR masih ada nih SR. Yang nggak ada apa nih berarti? CLN ada, SR ada. SO ada nggak? SO2. Ya, SO4. Ini mungkin itu salah copy kayaknya saya tadi ya. Yang nggak ada ini ya. CO tadi ya. Ya, CO ini. Ya, monoksida. Oke, Pak. Ya. Oke. Berikutnya habis Balkis,
Kalia, ya Kalia, silakan. Di antara unsur atau senyawa penyusun utama air laut berikut ini yang jumlahnya paling sedikit adalah Oke, paling sedikit apa Kal? Coba kamu lihat sini urutannya. Cl, Na, SO4, Mg, CaK, ya. Udah kamu lihat? Nah, sekarang kamu jawab. Jadi apa? Tadi kan apa? Cl, Na, habis apa? Mg, SO4, CaK. Berarti paling kecil apa? Paling kecil adalah Ca ya. Ya, CA loh. ya Ya, tadi Pak. kan ini. Ya, tadi kan Cl, Na, SO4, Mg, CaK. Ya, Ca di sini ya. Oke. Wah, yuk ini agak kimia-kimia. Habis Balkis kali ya. Eliezer. Eliezer ya, silakan. 78. Masih ada Eliezer? Eliezer, nggak ada suaranya. Fatih, Fatih Lab School ya. Fatih Lab School silakan. Oke, jadi di dalam air laut terjadi reaksi kimia berikut. Manakah pernyataan yang salah? Ini pakai itu ya, penyetaraan kimia ya, rumus itu ya. Bentar, ini harus dihitung dulu. Nggak usah dihitung, ini kamu baca pernyataannya aja. Ya, Oh pernyataannya. ya, pernyataan yang Kira-kira salah. yang salah Reaksi tersebut dapat entah. Iya, yang asal mana? Kalau di sini kan berarti tambahnya makin banyak hidrogennya, Pak ya, atau gimana tuh, Pak? ya betul jadi yang D ya. Jadi kan kalau misalkan banyak H, harusnya makin apa? Makin pH asam. makin Asam ya. tinggi, Kalau makin asam, pH-nya asam, makin kecil ya harusnya ya. rendah. Iya. Kalau dia meninggi kan harusnya banyak apa? Banyak OH-nya kan gitu. Ya, jawabannya yang D ya. Oke. Oke, OSK 2022 Fatih Depok Sleman ya. Silakan. Nomor 60. Komposisi ion utama air laut dalam mg per liter dari besar ke kecil adalah Adalah apa? klorida, Ya, betul. sodium, sulfat, magnesium, kalsium. Betul ya. Jadi yang ClNA, sorry, sodium Na. Betul Ya, ya, Na. yang ini. SO4, Mg. Oke, Ah, thank you. Berikutnya Eliezer Fatih udah. Karim ya. Karim silakan nomor 61. Karim. Jumlah oksigen yang dapat ditampung air laut dalam larutan akan lebih besar dari kondisi. Oke, misalkan ini ada ini Rim, ada air ya. Terus ini ada O2-nya di sini. Nah, kira-kira tuh O2 ini akan banyak di sini kalau gimana? Apa misalkan ditambah panas, kira-kira O2-nya tetap di sini atau apa enggak? Atau misalkan O2-nya di kondisi yang lebih dingin, nah mana? Di Apa lebih kondisi ada? yang lebih hangat. Ya, jadi gini. Jadi jawabannya itu adalah jumlah oksigen yang tertampung air laut akan lebih besar pada kondisi yang, nah ini yang air yang dingin ya. Ya, kenapa? Jadi kalau air hangat ya, air hangat itu akan menyebabkan molekul itu kan cepat bergerak ya. Nah, kemudian juga mudah lepas lah ya ketika dipanaskan ya. Nah, kalau dingin kan dia tetap akan stay di sini. Ya, gitu. Jadi jawabannya yang B. Ya. Oke, berikutnya habis Karim, KL, Lionel. 67 Lionel. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait ion utama dalam air laut? Jawabannya C.
Na plus ion paling banyak. Benar nggak tadi? Paling banyak apa tadi? Coba kamu lihat di sini. Paling banyak adalah Cl, bukan Na ya. Cl paling banyak. Jadi jawabannya kurang tepat. Ayo, apa pilih lagi. Nah, kalau kamu soal kayak gini terus makanya tadi aku minta untuk nanti kalian hafal ya. Tadi urutannya apa sih? Cl, Na, apa habis itu? Ah, Cl, Na, kalau nggak salah SO4 Mg CaK ya. Ya, coba kita gitu ya. Cl, Na, SO4 Mg CaK ya. Cl, Na, Mg SO4 CaK. Cl ya, ulangi lagi. Cl, Na, Mg SO4 CaK. Nah, coba yang mana berarti? Pernyataan pertama, Mg lebih banyak daripada Cl. Salah atau benar ini? itu salah. Salah, ya. Tiga ion paling banyak adalah NaClSO4. Salah benar? Salah juga. Salah juga. Ini salah juga tadi ya. SO4 lebih sedikit daripada Mg SO4. Ya, benar ya? Mg dulu Betul. boleh. Ya, oke. Eh, tadi udah ya. Hal yang paling tinggi kan udah tadi ya. Cl ya. Kita nggak usah bahas lagi. Cl ini. Oke, yang tidak termasuk dalam 99 air laut. Nah, siapa nih? Habis Lionel. Ya, habis Lionel itu adalah Luvia. Silakan Luvia, nomor 30. Maaf Pak, saya belum ngerti. Oke, oke. Tadi kan ada ini tak kan ada air laut ya. Air laut tadi itu kan ada unsur-unsurnya, ya enggak? Tadi ada apa aja? Ingat nggak? Yang di atas tadi. Ada apa aja, Luvia tadi? Nih, ada apa? Cl, Ada Na, C, A, AA, M4, CA sama K, Pak. ya. Nah, di option tadi yang nggak ada di sini apa? Yang nggak ada di sini apa tadi? Nah, coba ya. Yang nggak ada apa nih berarti? Berarti apa? Yang enggak ada Ini K, Cl. ada Ini Cl, ini Cin, S. Kalsium itu Ca. Magnesium itu Mg. Kalium itu K. B, Pak. Oke. B, sulfur. Iya, sulfur. Betul. Oke, gitu ya. Eh, gampang lah ya. Kuncinya apa di soal ini? Coba deh. Ini satu soal aja. Itu kuncinya di sini doang. Ya enggak? Kalau kamu udah hafal ini udah selesai semua soal tadi. Ya. Jadi ngafalin apa? Ngafalin yang paling banyak sampai paling sedikit ya. Itu apa aja. Sama mayor tuh apa aja, minor tuh apa aja, terus elemen apa aja. Udah, ini aja kuncinya ya. Minimal satu soal. Oke, berikutnya adalah unsur organik. Organik maksudnya kan yang ini ya. Dari makhluk hidup itu berasal dari mana? Fotosintesis, ekskresi organisme, sama hancuran organisme. Apa contohnya nitrogen dan seterusnya. Ada fosfat gitu ya. Nah, gas-gasnya di dalam laut itu apa aja sih? Ada nitrogen, oksigen, karbon, argon, gas lainnya. Sama kayak di atmosfer ya, mirip-mirip. Nah, nomor 35 ya, Bisluvia Nadia. Silakan Nadia. Dalam air laut juga terdapat gas yang terlarut. Gas terlarut dengan persentase volume paling besar pada permukaan laut adalah Apa? Paling banyak apa tadi? nitrogen. Ya, nitrogen ya. Betul. Berikutnya ya. Habis Nadira, Naura. Naura ada Naura? Ya, Iya, Pak. silakan 36 Naura. Pernyataan berikut yang salah terkait konsentrasi CO2 dalam air laut. Hmm, Kak. Apa tuh?
Yang salah ya. Oke. Oh, yang Kalau salah. kalau fotosintesis itu apa? Dia menyerap apa? Maaf. Fotosintesis itu menyerap apa sih? Menyerap oksigen. Oksigen. Karbon dioksida, sorry. CO2-nya diserap. Yang dihasilkan apa? O2 ya. Iya. Berarti kalau ini mengurangi benar apa enggak? Fotosintesis mengurangi. Iya. Ini benar. Berarti kan yang dicari yang salah kan ya? Yang salah. Iya. Respirasi menghasilkan CO2 dan mengurangi O2 pada kedalaman. Respirasi kan eh respirasi menghasilkan CO2 enggak? Kayak bernapas maksudnya mungkin ya. Oh, iya. Oke. CO2 dihasilkan dari material organik. Benar nggak? CO2 dapat dihasilkan dari dekomposisi material organik. Maksudnya dari penguraian. Ya, mungkin ini ya. Betul ya. CO2 tuh dari arus laut dalam. Benar nggak? CO2 dari mana harusnya? Dari mana CO2? Ya, kira-kira yang mana yang salah? Ya, ya mungkin yang D ya. Ini. Bedanya D Ya, sama itu maksudnya apa, Kak? parutan Pak. gas langsung dari atmosfer dapat menyebabkan bertambahnya CO2 dalam air laut. Maksudnya adalah, misalkan ini air laut ya, kan di atmosfer mungkin ada gas ya, itu misalkan masuk ke dalam bercampur sama air laut gitu ya, jumlahnya bertambah dari atmosfer misalkan gitu ya. Misalnya ada pelarutan gas langsung dari, misalnya kayak gas ini masuk ke atmosfer sehingga menambah kadar CO2 gitu ya, misalkan kayak gitu. Ya, ya ini mungkin jawabannya yang D ya, nggak yang CO2 dari akibat adanya arus laut dalam. Kan arus laut itu tidak ini ya, lebih membawa air ya. Ya, pengkayaan CO2 kan bukan dari arus laut gitu ya. Mungkin yang di jawabannya. Oke. Ya, Pak. Oke. Gitu ya. Aku coba, kira-kira susah apa gampang? Coba dong. Di materi ini susah apa gampang? Materi oceanografi versi kalian. Coba komen. Susah, sedang, gampang. Boleh komen terakhir sebelum closing. Susah, sedang, apa gampang? Gampang ya, intermediate Pak. Oke. Berikutnya, eh penjelasanku tadi udah cukup dimengerti belum? Konsep-konsep yang Pak Madi jelaskan. Kecepatan apa enggak? Alhamdulillah udah Pak. Udah ya. Kecepatan enggak? Kira-kira kalau kecepatan besok aku pace-nya aku turunin. Nah, karena harus nyari formula kan buat ngajar kalian tuh nggak tahu apakah kecepatan apa enggak gitu ya. Oh, kecepatan dikit. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kecepatan aku turunin ini ya. Karena kan ini aku takutnya tuh kalau kemalaman kalian ngantuk gitu kan. Jadi aku agak cepetin. Sama materinya cukup banyak kan. Aman, Pak. Aman ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah besok kita akan masuk ke materi meteorologi ya. Aku udah siapin materi yang sering keluar ya. Sebenarnya ada banyak materi, cuma kemungkinan aku akan ambil topiknya ini ya, angin besok, angin dan sirkulasi ya. Ini akan aku ambil topik karena ini mungkin sekitar ya 2 sampai 5 soal ya, ya gitu, ya gitu. Oke, sebelum closing kita ini ya, aku mau ambil foto bersama ya. Jadi aku juga bisa open cam juga sih. Eh, Kalau misalkan yang lagi nggak proper ya nggak usah di open cam, cuma ini buat dokumentasi aja ya, dokumentasi kegiatan. Jadi kalau izin, kalau misalkan yang apa bisa ini kamera, silakan buka kamera. Yang enggak juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Sesi ya, aku ambil print screen dulu ya. Oke.
thank you ya yang udah join. Insya Allah kita ketemu lagi nanti besok di jam yang sama. Insya Allah. Oke, udah cukup sih. Tuh. Gitu dulu ya buat sesi malam ini. Thank you banget. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Pak. Pak. Ya, Kasih, Pak. Kasih, yo. Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih. Matur nuwun, Pak. ya, sami-sami Mas. Amin. Arigato, Pak.